5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa dan penonton di mana berada, baik orang tua, siswa-siswa maupun pihak-pihak lain yang tidak bisa menyebutkan satu-satu. Maka pertama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin Allah Subhanahu wa taala karena hari ini Kamis 6 Januari 2022 kita bertemu kembali dalam Karang Mulia Menyapa dalam edisi menuju PTM 100% yang alhamdulillah diberi kesempatan Allah untuk bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang anak-anak, orang tua kami dan semuanya kita belajar apa yang disunahkan beliau, meneladani dan melaksanakan agar kelak kita diakui mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Para penonton di mana Anda berada, Karang Mulia Menyapa edisi kali ini hari Kamis 6 Januari 2022, panitia mengambil tema dalam menyambut semester baru, semester genap tahun ajaran 2021-2022 SD Negeri Karang Mulia dengan tema siap PTM menuju 100%. Ya Bapak Ibu, para penonton semua, insya Allah kali ini akan dibersamai oleh salah satu tokoh senior dalam dunia pendidikan, khususnya Dinas Pendidikan Kebudayaan Olahraga Kota Jakarta dan khususnya di Kota Gede yang insya Allah akan dibersamai oleh Ibunda Suci Rohayati SPD. Selamat siang Ibu. Alhamdulillah. Sehat Bu? Alhamdulillah. Beliau selaku pengawas SD di Kementerian Kota Gede. Yang insya Allah tema ini diangkat, mohon izin Ibu, yang diamanai panitia kepada kami. Tema ini diangkat, Bapak Ibu perlu ketahui dan anak-anak dan para pemirsa semua bahwa per tanggal 3 kemarin kita sudah disepakati untuk memulai pembelajaran tatap muka, mungkin dengan aturan dan teknis yang agak berbeda dengan semester lalu. Ya, adanya karena ini semester 2 dan yang sebelumnya itu mungkin sudah lambat laun, mungkin anak jenuh di rumah kurang lebih 2 tahun, entah itu belajar dari rumah full daring, semi luring maupun uji coba tatap muka. Tapi ada kebijakan sebelum tahun ajaran 2021-2022 ini pada semester 2 ini dimulai bahwa diizinkan PTM menuju 100%. Nah, mungkin banyak karena ini kita masih dalam minggu pertama semester ini mungkin. Jadi mungkin ada yang baru melaksanakan beberapa hari atau mungkin bahkan 1 hari yang mungkin itu agak berbeda dengan semester lalu. Mungkin dari Ibu Suci selaku stakeholder dari dunia pendidikan dan pemangku jabatan di dunia pendidikan mungkin bisa di-sharingkan apa yang menjadi tema besar untuk bisa mewujudkan
PTM pembelajaran tatap muka dalam rangka 100% dan bagaimana Kota Jogja itu? Oh gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, orang tua yang saya hormati, Bapak Ibu guru, siswa-siswi SD Negeri Karangmulyo, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertatap layar, ya, tidak bertatap muka tapi bertatap layar begitu, tidak apa-apa dalam rangka sedikit sosialisasi tentang pembelajaran tatap muka. Alhamdulillah sudah terbit SKB 4 Menteri tertanggal 22 Desember 2021 itu menyatakan bahwa mulai tanggal 3 Januari 2022 sekolah-sekolah di Indonesia sudah diperkenankan untuk melaksanakan kegiatan PTM. Kalau di dalam amanat SKB 4 Menteri itu malah 100% diharapkan untuk masuk semua. Namun dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta mengambil kebijakan tidak langsung 100%. Karena apa? Karena di Yogyakarta itu banyak sekolah-sekolah besar yang siswanya bisa mencapai 600 siswa setiap sekolah. Nah, untuk itu maka Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta mengambil kebijakan 2/3 dari jumlah siswa sudah diperkenankan masuk. Kemudian kami dari Dinas Pendidikan melaksanakan monitoring evaluasi sejak Senin kemarin. Setiap pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mendapat jatah 3-4 sekolah. Saya sendiri mendapat jatah 4 sekolah. Nah, dari hasil monitoring evaluasi tersebut memang secara umum itu sudah pembelajaran tatap muka berjalan dengan baik. Siswa yang saya tanya menyatakan gembira, senang bisa masuk sekolah kembali. Kangen Bu ya? Bapak Ibu gurunya juga antusias, senang sekali karena bisa bertatap muka langsung dengan anak-anak. Namun juga masih banyak kendalanya. Nah, ini monggo kesempatan ini kita bisa walaupun tatap layar ya, bertemu dengan orang tua, mohon himbauan, mohon bimbingan dari orang tua, juga Bapak Ibu guru SD Karangmulyo untuk gerakan mengingatkan, ya, untuk gerakan mengingatkan ada 1-2 siswa yang masih, ya, protokol kesehatannya masih kurang bagus, malas memakai masker, ada yang memakai masker tidak tepat, dikasih di dagu, dilepas seperti itu, ya. Jadi mohon nanti orang tua menghimbau lagi, mengingatkan kembali putra-putrinya untuk tertib protokol kesehatan. Kalau secara SOP-nya di SD Karangmulyo sudah bagus. Jadi masuk dalam ukuran suhu, kemudian pencatatan suhu, kemudian masuk kelas sebelumnya cuci tangan terlebih dahulu, itu sudah bagus. Kemarin saya juga mau naik di sini ya hari Selasa. Selasa saya kesini, alhamdulillah di kelas-kelas pembelajarannya bagus, kelas 1, kelas 2, kelas 3 waktu itu yang saya kunjungi, anak-anak antusias dalam pembelajaran. Hanya ada satu saja ya, kelas 4 kalau tidak salah yang maskernya pemakaian maskernya kurang tepat. Masih dilepas dipakai lagi, dilepas dipakai lagi. Jadi monggo untuk orang tua gretek untuk mengingatkan putra putrinya itu. Nah, kemudian untuk teknis PTM sudah dijelaskan ya kemarin, bisa 4 kelas ya, dalam satu hari itu yang masuk 4 kelas. Misalnya ada 6 rombel,
maka yang masuk adalah kelas 1, 2, 5, dan 6 begitu. Kemudian minggu berikutnya kelas 3, 4, 5, dan 6 diharapkan kelas 5, 6 itu masuk terus karena apa? Sebentar lagi juga akan ada asesmen daerah. Kalau kelas 5 melaksanakan asesmen nasional, kelas 6 asesmen daerah. Jadi diharapkan yang kelas 5, 6 itu bisa setiap hari masuk. Itu teknisnya seperti itu. Kemudian untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan kurikulum sekolah masing-masing. Kalau di sini menerapkan kurikulum darurat COVID dengan KIKD penyederhanaan kurikulum darurat COVID, maka itu dilaksanakan, sesuai dengan yang telah diprogramkan di SD Karangmuara. Untuk olahraga ekstrakurikuler bagaimana? Ya Bu, nah itu banyak yang pertanyaan juga. Itu boleh dilaksanakan, tetapi yang dengan menjaga prokes yang ketat. Misalnya kalau olahraga ya jangan bersentuhan. Misalnya senam, nah senam itu kan tidak ada kontak dengan temannya, sehingga diperkenankan. Kalau ekstrakurikuler ya diatur yang tadi yang bisa prokesnya bisa terjaga. Misalnya ekstra tari kan bisa, tidak perlu bersentuhan dengan orang lain, jaraknya dijaga, itu bisa. Jadi monggo sekolah diberi keleluasaan untuk mengatur, yang penting prokes tetap terjaga. Begitu Pak Isna? Jadi sangat menarik Bu, jadi luar biasa sekali. Jadi semoga ini menjadi angin segar bagi Bapak Ibu guru yang merindukan putra putrinya yang mungkin selama ini jauh di mata dan jauh di hati Bu, kayaknya karena kita nggak pernah ketemu gitu. Walaupun lewat layar, apalagi anak-anak itu kok kan Pak Nur sih lucu bagus ya kadang-kadang itu. Jadi agaknya kan saya tuh terharu karena sama Pak Guru ya. Bagi Pak Guru mungkin wes jangan gurunya bagus ini. Oke, Bapak Ibu dan semua teman-teman berada. Jadi ini semoga menjadi keniscayaan yang harusnya kita ya mungkin kurang lebih COVID ulang tahun kedua itu bulan Maret gitu. Bulan Maret di Indonesia 2020 Maret itu sudah dilakukan semi lockdown sampai sekarang. Semoga salah satu saya membaca artikel kemarin itu WHO memprediksi akhir 2020 itu akan segera 2022 COVID akan segera usai. Nah, ini semoga kita aminkan bersama walau ternyata ada satu virus namanya florona, tapi semoga ini tidak jadi hal yang saya kira dengan adanya corona ini kita sudah bisa lebih aware terhadap protokol dan SOP kesehatan yang baik. Nah, kemudian Ibu yang sangat menarik yang Ibu sampaikan bahwa SKP 4 Menteri itu sudah dicanangkan wujudnya 100%. Iya, 100%. Iya. Saya kira setiap kota kan karena kita mengacu setiap minggu dan setiap saat itu Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan melakukan publishing untuk level level. Saya kira mungkin setiap kota punya level PPKM-nya masing-masing. Itu bagaimana untuk di Jogja sendiri? Apakah sudah semuanya 100% atau ada penyesuaian Bu? Kalau di Jogja, kemarin dari rapat koordinasi lewat Zoom itu sudah seluruh SD di kota menuju 100%. Karena masih 2/3 masih 66-70% yang masuk. Dalam minggu ini dievaluasi, dan nanti hasilnya seperti apa? Apakah sudah berani langsung 100% dari hasil monet? Jadi mohon untuk Bapak Ibu guru juga selalu mengingatkan putra-putrinya, misalnya dalam prokesnya. Kalau masih ditemukan banyak siswa yang tidak prokes, bahkan Bapak Ibu gurunya juga belum mentaati prokes, mungkin
belum bisa 100% karena bisa 100% itu apabila seluruh warga sekolah taat protokol kesehatan. Sekarang siswa-siswi di nasihati untuk jaga jarak, tetapi mungkin bapak ibu gurunya sendiri tidak bisa. Nah, sering kita jumpai justru malah kok gurunya malah bercanda-canda dengan bersentuhan dengan temannya dan sebagainya. Nah itu ini baru kita evaluasi Pak, mudah-mudahan sedikit demi sedikit ada teman langsung kita dari dinas pendidikan bisa di grup kota. Misalnya dari temuan pengawas ada sekolah yang apa misalnya prokesnya belum ketat dan sebagainya, itu bisa di grup kota sehingga dengan tujuan kepala sekolah itu mengevaluasi kembali warga sekolahnya apakah sudah prokes apa belum. Kemudian yang utama ini ya, Satgas Covid sekolah itu berfungsi apa tidak? Ya, di sini sudah ada SK Satgas Covid SD Karangmulyo, saya tahu sendiri sudah ada SK-nya. Nah, untuk tugas atau job deskripsi dari petugasnya itu sudah berjalan apa belum? Siapa yang bertugas mengukur suhu, siapa yang bertugas mengingatkan apabila ada anak yang tidak menggunakan masker atau tidak cuci tangan, itu ada yang mengingatkan. Terus kalau ada kasus misalnya ada siswa panas atau sakit, itu tindakannya seperti apa? Termasuk misalnya siswa nekat pas batuk pilek panas kok masuk, nah itu tugas Satgas Covid mengingatkan ya. Jadi kalau ada anak sakit ya dihimbau tidak usah masuk sekolah dulu. Kebaikan bersama. Dan ini sudah terbukti Pak, kalau prokesnya ketat itu penularannya sangat kecil. Kemungkinannya. Iya, penularannya kecil sehingga walaupun kecolongan misalnya ada yang positif, kemudian di kelas begitu, asal prokesnya ketat, temannya tidak ketularan. Karena ada di tahun 2020 itu ada suatu sekolah pas ujian sekolah daerah itu satu positif anaknya ya. Kemudian dari teman sekelasnya yang ada di kelas tersebut di swab, alhamdulillah negatif semua. Karena apa? Yaitu protokol kesehatan yang ketat, pakai masker, setelah pegang pensil, pegang bolpen, absen dan sebagainya langsung hand sanitizer seperti itu, sehingga setelah di swab alhamdulillah satu sekolah tidak ada yang positif. Berarti anak tersebut memang kena positifnya dari rumah karena keluarganya ada yang positif. Ini contoh bahwa prokes itu penting banget agar tidak menularkan virus begitu ya. Ya, memang itu kami pun di sekolah dan di lapangan ketika uji coba tatap muka sampai hari ini minggu pertama kita menuju 100% itu ya naik turunnya SOP atau protokol itu memang ditemui. Mungkin ini kami mohon juga masukan sebagai yang di lapangan dan berhadapan langsung dengan anak, bagaimana ketika tahu kami ini sudah 2 tahun berjalan, kemudian kita selalu menggaungkan sampai bahasa Jawa ini juwe, jadi protokol nanti juwe. Kadang-kadang anak itu ada di mana titik jenuh protokol orang serius kasusnya itu jadi ada ini dampak positif dari anak mengikuti tren di TV maupun di internet, update ternyata penambahan kasus ini sekarang sangat kecil, walaupun ada setelah baru sedikit-sedikit, tapi tetap dibandingkan dulu kan sekarang penambahannya segini. Iya Bu. Nah, anak itu berarti dulu kan sekarang penambahannya sehari aja semua gitu Bu. Berarti anak ini mengikuti berita. Nah, kadang-kadang itu yang menjadi dasar untuk mendukung tidak jenuhnya. Bu ya, sumpah itu bagaimana Bu? Kadang-kadang ya namanya kita pun yang penting atau bagaimana mungkin kritiknya itu. Jadi yang jelas yang pertama, guru jangan bosan mengingatkan. Nah, terus mengingatkan dengan jangan dengan kata-kata yang kasar. Jadi
mendekati dulu, diajak ngobrol, diajak bernalar begitu sehingga anak oh iya ya. Kalau tidak pakai masker akhirnya nanti ada COVID lagi, Nggak kita nggak bersekolah. sekolah lagi, misalnya seperti itu. Kemudian kenapa penambahannya kecil? Ya memang sekarang ketaatan prokesnya itu sudah hampir ya istilahnya Mendarah daging. menjadi kebiasaan. Kemudian vaksin, nah vaksin orang tua sudah tercapai bagus ya persenannya. Kemudian yang tenaga pendidik dan hampir semuanya sudah hampir semuanya vaksin. Siswa yang usia 12 tahun hampir 100%. Kemudian ini sudah dimulai vaksin yang untuk siswa usia 6 sampai 11 tahun, yaitu ini baru progres ya di bulan Januari ini. Kalau tidak salah di Karangkolia sebagai tempat penyelenggaraan ya tanggal 18 Januari tempatnya di sini. Tuan rumah. Saya ucapkan terima kasih untuk SD Karangkolia sudah menyiapkan tempat karena dirasa tempatnya luas, bersih sehingga ditunjuk sebagai tempat untuk vaksinasi. Kalau tidak salah bergabung dengan SD Randusari dan Nurul Umar. Betul. Ada 3 sekolah itu, nanti vaksinnya di sini. Jadi guru jangan bosan-bosan untuk mengingatkan dengan cara kekeluargaan. Anak didekati, diberi pengertian, diajak bernalar, vaksin sudah, prokes sudah, makanya penambahannya kecil. Nah, yang kecil 1-2 itu karena tidak taat prokes. Waduh. Kalau anak-anak bisa taat prokes, nanti jadi penambahannya 0, kita sudah bisa bebas seperti sedia kala dan normal lagi. Memang kita harus aja bicara hati ke hati dan betul. Ternyata wah, ada seninya. Contohnya Pak Guru olahraga Pak Agus. Nah, kemarin bagaimana mendekati anak Pak itu kalau di kasar nanti malah cepat gitu. Jadi harus didekati. Treatment khusus ya. Trik khusus. Wah, gitu. Nah, kalau didekati istilahnya dilus-lus. Kata pun kemarin ibu. Tanggung gini. Oh iya. Tapi saya yakin guru-guru di SD Karangkolia itu hebat-hebat ya. Jadi sudah bisa menyelami peserta didik bagaimana cara mendekati anak ini, kemudian anak yang lain sehingga bisa anak-anak kita itu patuh. Oh iya. Ya, terbukti saat saya monitoring dari sekian banyak siswa itu hanya 1 yang belum taat prokes dan diingatkan oleh Pak Gurunya akhirnya memakai masker sehingga secara umum juga sudah baik. Seperti itu Pak Isna. Iya. Jadi itu anak-anak ya, bagi Bapak Ibu orang tua, kami pun sebagai yang diamanai Bapak Ibu di sekolah, ya semaksimal mungkin kami tidak cuek mengingatkan putra putri, tapi karena untuk uji coba ini aja baru diperkenankan kurang lebih 2/3. Setelah itu untuk durasi di sekolah kurang lebih kalau 35 menit 1 jam mungkin ya kurang lebih 3,5 jam. Saat ini sangat terbatas dibandingkan kebersamaan Bapak Ibu semua di rumah bersama putra putri. Saya kira itu perlu juga diingatkan dan diberi reward, dan insya Allah apapun teman di lapangan di sekolah insya Allah akan kami komunikasikan dengan Bapak Ibu. Jadi anak-anak juga yang melihat ini nanti intinya kalian sudah diizinkan untuk ketemu 100% dengan teman-temannya. Ini mungkin yang kalian rindukan 2 tahun loh ya. Jadi silakan tetap protokol kesehatan, ketat di sekolah, di rumah, agar tetap bisa bertemu lagi 100%. Daripada nanti keempat 2 tahun ketemu Pak lah, ini kan dia juga itu nanti rindu itu berat anak. Jadi harus kita syukuri ya, intinya protokol kesehatan. Mungkin selanjutnya dalam rangka menyambut dan menuju itu apa yang mungkin saya kira untuk jamnya kan juga terbatas loh. Yang mungkin sebelum pandemi itu
berapa ya Bapak Ibu guru? Bisa sampai 78 JBL. Nah, 78 untuk JBL. periode ini baru 6 JBL dulu. Maksimal mungkin. Maksimal 6 deh. Oh, oke. Kalau kemarin ada yang mengartikan 6 jam penuh. Nah itu monggo sekolah. Tetapi kalau saya ya 6 JBL dulu. 6 kali 35 menit. Yeah. Sambil kita pantau, nanti kalau memang sudah tidak ada kendala, bisa kita tingkatkan lagi sampai seperti semula, bisa sampai 7 sampai 8 JPR. Okay. Ya, saya kira juga itu dalam rangka mengembalikan psikologi anak lagi itu bisa berbaur dengan teman 100%. Di sekolah juga agak lama karena sebelum libur tahun baru dan Natal serta kena semester ini 1 jam ya mengenal di sini sebenarnya. Ya, 1 sampai 2 jam. 1 sampai 2 jam. Ya, jadi maksimal 2 jam. Itu pun dibagi satu kelas, dibagi setengah itu juga. Wah, nggak ketemu ini, nggak ketemu ini. Iya. Ini sudah lumayan bagus ya. Nah, 2/3 itu kan berarti ada 4 kelas yang masuk. Kemudian olahraga ekstrakurikuler sudah diperbolehkan dengan prokes. Nah, mudah-mudahan nanti kalau dievaluasi bisa sudah bagus, bisa normal seperti sedia kala. Saya kira kerinduan anak lagi ya ini Bu, kadang beberapa hari ini namanya hal yang khusus juga terjadi karena Pak, kapan kantin buka loh? Kadang-kadang ini Bu. Oh iya, kantin belum. Kantin belum boleh buka. Jadi anak-anak, jadi Pak Nur, Pak Ahmad, Pak Agus, Bapak Ibu guru tidak bohong. Kantin memang belum boleh buka. Jadi sanggup, bawa bekal dari rumah saja. Yang banyak nanti Pak Nur minta ya. Terus boleh istirahat, tetapi tetap prokes. Karena nggak ada kantin ya istirahat. Boleh di luar, tetapi tetap jaga jarak. Kadang anak bilang, Pak Nur boleh jajan. Alih jajan nanti warungnya ra buka lah. Kadang-kadang ini namanya anak turun. Dan kemudian untuk pelaksanaan DKA Mulia, saya kira juga Ibu sudah mengamati. Kami juga mohon evaluasinya, Bu. Jadi masukan kepada kami yang mungkin belum ada seminggu, supaya kami juga sebenarnya nyontek Bu. Itu setiap minggu dievaluasi atau setiap 2 minggu misalkan tetap muka taruhlah ada sekolah yang menggunakan teknis kelas bawah masuk jam 7.30, kemudian ada kerumun kelas yang atas jam 8. Nah, atau sudah seperti itu yang mengevaluasi sekolahnya sendiri. Ya, jadi misalnya awal masuk jam 7 semua, kok terjadi kerumunan di depan sekolah, akhirnya di jeda waktu, yang kelas 1, 2 jam 7, yang kelas 3, 4, 7, 15, yang kelas 5, 6, setengah 8 misalnya seperti apa dibalik. Jadi yang evaluasi sekolah. Kalau dari dinas itu memang kewajiban mengevaluasi hanya 1 kali tatap muka saja. Jadi tidak setiap hari. Tetapi kalau saya karena pengawas dari Kementerian Kota Gede, maka ya kalau saya sering berkunjung ke wilayah sini, putar begitu. Alhamdulillah ini dari Senin sampai Kamis ya, 4 hari ini hampir 50% saya sudah berputar di sekolah-sekolah di Kota Gede. Dan alhamdulillah tidak ada temuan yang tidak ada kendala yang sangat berarti. Jadi misalnya hanya 1-2 saja yang tadi maskernya lepas atau mungkin lombok ya, sehingga melorot begitu. Terus ada lagi sekolah yang ini untuk pengukuran suhu itu karena di piket itu mungkin ada petugas piket dengan siswanya datang sehingga belum sampai diukur suhunya. Kemudian dari hasil temuan tersebut akhirnya sekolah inisiatif membeli pengukur suhu yang langsung otomatis. Ternyata harganya nggak mahal, nggak sampai 1 juta. Nah itu
petugasnya tidak perlu setiap ada anak ngukur, tapi hanya seperti ini langsung keluar angkanya. Nah, nanti monggo mungkin ada orang tua atau siapa yang bisa memberikan sedikit ya dananya untuk menyumbangkan di SD Karangmulyo gitu. Siapa tahu karena itu sangat membantu dan mengurangi kesibukan Bapak Ibu guru. Karena Bapak Ibu guru pagi juga harus menyiapkan apa yang harus diajarkan kepada siswa-siswi, sehingga kalau memang dirasa terlalu berat memakai itu pengukur suhu otomatis. Harganya tidak mahal dan lebih efektif Nah, jadi itu bagi Bapak Ibu ayah bunda ya, selepas kita berbagi pendapat bisa lah berbagi pendapatan juga. Nah itu kuncinya kami. Saya kira itu juga untuk putra putri ya Pak Ibu. Tapi intinya sekolah kalaupun misal ada celah untuk pengadaan, insya Allah tetap amanah. Jadi Bapak Ibu khususnya, tapi jika pun nanti ada pihak juga memfasilitasi, kami juga sangat terbuka dengan kami untuk menyampaikan. Ya, dan kiranya, nah ini karena saya itu guru agama, nah adanya ini kan kami juga kemarin saya belum, apakah mungkin kami belum pelajari terlalu detail. Dalam rangka 1 minggu, 2 minggu ini kan kita dalam rangka mengembalikan psikologi anak untuk siap menerima pembelajaran sebagaimana biasa sebelum pandemi. Nah, pembiasaan keagamaan di sini yang mungkin sudah berjalan sebelum pandemi, misal ada sholat duha, ada sholat berjamaah. Nah, memang kami jajaki untuk memulai kembali dan ngaji itu. Nah, ini saya sekaligus konsultasi mungkin Bapak Ibu dan anak-anak juga kalau mau diaminkan. Nah, misal untuk sholat duhur, karena ini kita jumlahnya kalau sekolah sini mungkin tidak sampai 100, biasanya kita langsung musola semuanya kelas 1 sampai 6. Tapi karena ini baru dicoba, mungkin masukan atau mungkin yang sebagaimana rule yang SKP itu bagaimana? Apakah diperbolehkannya atau memang belum boleh, atau diperbolehkan tetap dengan, misal kami mempunyai ruangan se-studio ini kemudian tetap harus dengan jaga jarak, atau sudah diperkenankan sebagaimana yang di masyarakat? Seperti itu. Kalau dilihat dari pembelajarannya, anak kan sudah boleh masuk 100% kelas itu di kelas, dengan jarak ya seperti itu Nah, untuk sholat atau jamaah duhur itu bisa disesuaikan. Ruangannya seperti apa? Apakah ruangannya bisa menampung semua kelas? Kalau tidak bisa ya dijadwal saja, misalnya hari Senin kelas berapa sama berapa, hari Selasa kelas berapa sama berapa. Jadi tidak harus semua siswa, karena dilihat dari luas dari musola itu sendiri. Monggo Bapak Guru Agama yang nanti yang mengatur sebaiknya kalau sholat jamaah kelas hari Senin misalnya kelas 1, 2, hari Selasa kelas berapa monggo jenengan yang mengatur. Yang penting untuk program tetap berjalan, mulai berjalan. Sarana sesuai dengan kondisi sarana yang ada di SD Karangmulyo. Siapa tahu Bapak Ibu guru, siapa tahu diaminkan, karena semua itu kan doa dari impian. Kalau Bapak Ibu nanti juga kita suatu saat bisa membangun, bukan rumah tangga ya, membangun rumah ibadah bersama. Nah, nanti kalau rumah tangga bersama ya tidak semua juga mau gitu. Jadi rumah ibadah, siapa tahu karena kita belum mempunyai ruang ibadah sendiri, rumahnya sudah Bu, tapi untuk bangunan sendiri belum. Siapa tahu ya kita mengaminkan sebagaimana sekolah-sekolah yang lain. Tapi itu bukan tidak mungkin Bapak Ibu. Tapi insya Allah semoga spirit kebersamaan, saya kira lembaga yang Bapak Ibu orang tua amanahkan putra putri untuk dididik di sini, saya kira bisa berjalan sistem pendidikannya, kemudian prosesnya itu dari semua stakeholder tidak hanya Bapak Ibu kepala sekolah, guru-guru, dinas pendidikan, saya kira juga masyarakat, komite dan orang tua berperan penting mungkin. Dan setelah masukan
apa ya, kiranya ini masih ada ditemukan misal 1-2 yang siapa tahu kan orang tua belum mengizinkan, karena misal orang tua belum mengizinkan kan mungkin ada pertimbangan, atau mungkin anak yang mungkin karena 2 tahun sudah di rumah jadi agaknya mungkin walaupun itu oknum atau 1-2 anak kan namanya anak masih ada yang masih malas, itu mungkin apa yang mungkin ibu bisa motivasikan kepada putra putri kami yang mungkin melihat ini. Kalau dari aturan SKB 4 Menteri itu justru malah dihimbau masuk ya anak sudah masuk seperti biasa. Jadi kalau ada tidak perlu izin orang tua lagi sekarang masuk, karena sudah SKB 4 Menteri itu mengamanatkan siswa-siswi masuk sekolah. Jadi kepala sekolah guru tidak perlu membuat surat izin orang tua boleh apa tidak, itu sudah tidak perlu karena memang sekarang dihimbau masuk semua. Seandainya ada orang tua yang tidak berkenan, alasannya apa dan sebagainya, itu bisa dikonsultasikan dengan wali kelas masing-masing, tetapi tidak bisa menuntut seperti dulu. Kalau anak saya nggak masuk, minta minta apa diajari secara daring sendiri. Nah itu tidak bisa menuntut karena memang sudah difasilitasi atau diharapkan tatap muka. Seperti itu. Tetapi kalau memang anak sakit atau ada kendala apa yang tidak bisa, ya memang anak tersebut belum bisa masuk sekolah, ya monggo kebijakan dari sekolah. Tetapi kalau sehat terus tidak ada kendala apapun nggak mau masuk, itu perlu diberi sosialisasi tentang SKB 4 Menteri. Ini loh bunyinya seperti ini. Kalau guru kepala sekolah menghimbau anak-anak masuk, itu bukan dari kepala sekolah dan guru sendiri, tapi aturan dari SKB 4 Menteri nasional, secara nasional se-Indonesia sama, bahwa mulai 3 Januari itu memang sudah diharapkan masuk, dan daerah pun apabila belum mengizinkan malah kena sanksi. Jadi misalnya ada daerah yang belum membuat kebijakan PTM, itu malah kena sanksi dari pusat. Nah sehingga ya aturannya memang seperti itu. Jadi sekarang anak-anak sudah wajib masuk sekolah sesuai dengan aturan sekolah tadi yang diharapkan masuk kelas berapa saja. Kalau anak tidak masuk, ya di absen tanpa keterangan, ya ditulis tanpa keterangan. Kalau sakit, ya ditulis sakit seperti dulu. Kalau di semester kemarin kan masih dibebaskan, mau masuk silahkan, tidak masuk juga tidak apa-apa, malah guru wajib memberi tambahan pembelajaran secara daring. Kalau sekarang sudah tidak. Jadi diharapkan ya Bapak Ibu memberi motivasi kepada putra-putrinya untuk semangat lagi masuk sekolah. Ini Bapak Ibu guru yang hebat di Karangmulya ini siap memberikan pembelajaran kepada putra-putri Bapak Ibu semua. Ada Pak Isna yang ganteng, Pak Rahmat, Pak Agus, Bu Aifi, Bu Kong, banyak sekali guru-guru di Karangmulya yang profesional dan hebat-hebat. Jadi monggo Bapak Ibu untuk bekerja sama dengan sekolah, mendampingi putra-putrinya untuk bisa belajar dengan sebaik-baiknya. Itu Pak Isna dari gini. Luar biasa sekali. Jadi orang tua, marilah Bapak Ibu ya Bunda. Jadi untuk berangkat mengizinkan orang putra-putrinya ke sini tidak harus membawa bukti vaksin lah, gitu Bu. Harus vaksin dulu. Yang pasti ketika ada temuan nanti akan ada dinamis pembelajaran ini. Semoga dalam rangka 100% menyambut pembelajaran ini sepenuhnya, apapun temuannya dievaluasi. Jika ternyata ada hal yang mungkin teknis pertemuannya kurang bagaimana atau kurang masih ada kerumunan, tetap dinamis. Dan Bapak Ibu silahkan ketika ada salah, kritik, masukan, jangan ragu-ragu sampaikan. Kalaupun tidak dekat dengan salah satu guru atau Bapak Ibu kepala sekolah, langsung ke Bapak Ibu wali kelas. Insya Allah nanti
ketika bisa nanti akan disambungkan dan dievaluasi bersama. Ya, terima kasih. Mungkin itu Ibu Suci sebagai telah meluangkan waktu di tengah kesibukan 4 hari hampir. Wah, kementerian kota itu sudah dari semua mungkin. Ya, semoga sehat selalu, dilancarkan semua hal dan hajatnya, dan kami mohon bimbingan, masukan dan untuk apa mungkin untuk bagaimana Karangmulya ini semakin baik lagi. Pokoknya semakin jaya, semakin hebat untuk SD Karangmulya. Wah, luar biasa. Semakin hebat, semakin jaya untuk Karangmulya. Saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaannya. Saya dalam bersamai Karangmulya menyapa edisi kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maafkan. Jika pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh. Jika lidah melukai hati, kemana buat belajar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat